Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Manda Yulia dengan NIM 241100090 dari kelas D 2024 STIMIK Madura Indonesia. Kalian tahu nggak, berdirinya saya di sini adalah untuk membahas mengenai pemahaman dasar ITIL, di mana ITIL ini adalah kepanjangan dari Information Technology Infrastructure Library. Jadi, kalian tahu tidak ITIL itu apa? Nah, jadi ITIL itu adalah Information Technology Infrastructure Library, di mana ITIL ini definisinya adalah suatu rangkaian konsep atau teknik pengelolaan infrastruktur dan pengembangan serta operasi teknologi informasi atau TI, di mana tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang telah diprediksi oleh perusahaan. Lanjut, sejarah dari ITIL tahun 2000, sejumlah 30 buku teori orisinal ITIL pertama kali diringkas menjadi hanya 7 bersamaan dengan ITIL versi 2 yang juga baru diluncurkan. Nah, pada tahun 2007 mengonsolidasikan ITIL menjadi hanya 5 volume yang terdiri dari 26 proses dan fungsi. Pada tahun 2011, pembaruan lain yang dijuluki ITIL 2011 diterbitkan sebagai penerus edisi tahun 2007. Information Technology Infrastructure Library yang keempat, yang dirilis pada tahun 2019 adalah edisi terbaru. Selanjutnya, ada perkembangan dari ITIL, di mana yang pertama adalah perkembangan dari ITIL versi 1 dari tahun 1980-an sampai 1990. Nah, di mana versi 1 ini dikembangkan oleh CCTA atau Central Computer and Telecommunication Agency. Nah, lembaga pemerintah Inggris, di mana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan standarisasi layanan TI di instansi pemerintahan Inggris. Selanjutnya ada ITIL versi 2, di mana tahun 1999 sampai 2006 dirilis oleh Office of Government Commerce atau OGC di Inggris juga. Nah, tujuannya ini adalah menyederhanakan dan menggabungkan banyak buku ITIL versi 1 menjadi 11 buku. Selanjutnya ada ITIL versi 3, di mana ITIL versi 3 ini dimulai sejak 2007 sampai 2011 atau disebut juga dengan ITIL V3 atau ITIL 2011 edition. Ada 5 buku utama, yaitu Service Strategi, Design, Transition, Operation, dan Continual Service Improvement. Selanjutnya, yaitu ITIL versi 4 dari tahun 2019 sampai sekarang. Dirilis oleh Axelos. Fokus utamanya yaitu menyesuaikan ITIL dengan era digital transformation, deep office, agile, dan flex. Apa aja sih komponen dari ITIL versi 4? Itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, yang pertama itu ada SPS atau Service Value System, di mana isinya itu terdiri dari 5 bagian. Ada Guiding Principles, ada Governance,
ada service value chain, ada practice, and continual improvement. Selanjutnya, ada service value chain atau bisa disebut juga SVC. Di mana di SVC ini terdapat 6 aktivitas utama, yaitu ada plan, improve, engage, design dan transition, obtain atau build, dan yang terakhir adalah deliver and support. Masing-masing itu memiliki fungsi utama, yaitu untuk menentukan arah, kebijakan, dan tujuan layanan, mengevaluasi dan meningkatkan layanan serta proses yang ada, berinteraksi dengan pelanggan, pengguna, dan stakeholder, merancang dan meluncurkan layanan baru untuk perubahan layanan, mengembangkan dan mendapatkan atau menyediakan komponen layanan, serta memberikan layanan dan dukungan operasional kepada pengguna. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah continual improvement, di mana proses perbaikan ini lebih fokus pada siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Selanjutnya ada Guiding Principles, di mana ada 7 prinsip utama di ITIL versi 4. Yang pertama ada Focus on Value, di mana maknanya ini adalah semua aktivitas harus menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, Start Where You Are, memanfaatkan sumber daya yang sudah ada sebelum membuat yang baru. Yang ketiga adalah Progress is rapidly with feedback, lakukan perbaikan secara bertahap dengan umpan balik. Yang keempat adalah Collaborate and Promote Visibility, di mana bekerja sama dan pastikan semua pihak mendapat informasi yang sangat jelas. Yang kelima, Think and Work Holistically, lihat sistem secara menyeluruh, bukan terpisah. Yang keenam, Keep it simple and practical, jangan terlalu rumit, cukup yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah Optimize and Automate, optimalkan proses dan gunakan otomatisasi yang bila memungkinkan. Kenapa ITIL digunakan? Nah, karena ITIL ini dapat memberikan kerangka kerja terbaik atau best practice dalam mengelola layanan teknologi informasi secara terstruktur dan efisien. Dengan menerapkan ITIL, organisasi dapat memastikan bahwa layanan KPI yang diberikan selaras dengan kebutuhan bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi risiko serta biaya operasional. Jadi, saya akan memberikan contoh layanan IT yang sering digunakan sehari-hari. Sebagai contoh, layanan IT yang sering saya gunakan setiap hari adalah Shopee COD. Platform ini adalah platform yang digunakan untuk berbelanja kebutuhan secara online, kapanpun dan dimanapun. Nah, prinsip ITIL yang dapat diterapkan pada layanan ini adalah yang pertama, fokus pada nilai atau fokus on value. Nah, Shopee ini selalu berfokus pada nilai yang diterima pelanggan, seperti kemudahan berbelanja, keamanan transaksi, dan promosi menarik. Misalnya, fitur gratis ongkir dan ShopeePay Later sehingga dapat memudahkan atau membuat nyaman pelanggan. Selanjutnya ada Start Where You Are, di mana saat Shopee ingin meningkatkan performa aplikasi, mereka tidak langsung mengganti sistem yang sudah ada. Misalnya, ketika memperbaiki tampilan halaman utama, mereka tetap menggunakan data perilaku pengguna sebelumnya untuk menentukan produk apa yang sedang dicari, sehingga perbaikan dilakukan berdasarkan sistem dan data yang sudah ada. Yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Nah, Shopee secara rutin melakukan pembauran aplikasi atau update untuk memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, dan menambah fitur baru seperti Shopee Live atau voucher harian. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip peningkatan berkelanjutan agar layanan tetap relevan dan semakin memuaskan pengguna. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembahasan. Jadi, apa sih kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan kali ini? Yang pertama adalah ITIL ini singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, di mana merupakan kerangka kerja
untuk mengelola layanan teknologi informasi menjadi efisien dan selaras dengan tujuan bisnis. Nah, melalui versinya hingga ITIL 4, sistem ini berfokus pada service value system, service value chain, dan perbaikan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya seperti fokus pada nilai, kolaborasi, kesederhanaan, serta otomatisasi membantu meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Penerapan ITIL seperti pada Shopee membuat layanan lebih andal, inovatif, dan relevan di era digital kali ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan dari pemahaman dasar ITIL 4. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah saya numpang mandi? Kalau misalkan ada umur panjang, bolehkah saya berjumpa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.